Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersama-sama memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, yang semua itu tentu saja menuntut dari kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan di hari yang ke-12 di bulan Ramadan ini. Walhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-afiyah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita al-hirs wal ijtihad di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari-hari yang mulia ini, yang tentu saja amal ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan pembahasan kajian dari permasalahan-permasalahan penting seputar qiyam Ramadan, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan dalil-dalil terkait dengan keutamaan seorang yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih, qiyamul lail, dan juga telah kita sebutkan dalil akan syariat menjalankan salat tarawih secara berjamaah, sebagaimana hal itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, dan juga telah ternukil dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau mengumpulkan manusia di zaman beliau dengan satu imam di masjid untuk menjalankan sholat tarawih. Dan ini menunjukkan kepada kita akan disyariatkannya hal tersebut, dan hal itu dari kebiasaan para salafus saleh, para ulama terdahulu yang saleh, dan hal tersebut ternukil walhamdulillah sampai kepada kita, dan itulah yang diamalkan oleh umat Islam secara umum pada hari ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula telah kita sebutkan bahwa syariat qiyam Ramadan, salat lail secara berjamaah di masjid itu hanya dilakukan di bulan Ramadan. Adapun qiyamul lail selain di bulan Ramadan, maka pada dasarnya tidaklah dianjurkan untuk melakukannya secara berjamaah. Boleh dilakukan kalau perkaranya tidak terus-menerus, artinya sekali-sekali, itu boleh. Tapi kalau dilakukan terus-menerus salat qiyamul lail di luar Ramadan secara berjamaah, maka itu dari perkara yang tidak ada dalilnya dari para ulama, naam,
yang menukilkannya. Iya. Kemudian terkait dengan hukum pelaksanaan sholat tarawih, telah kita sebutkan nukilan ijma' para ulama dari Imam Nawawi, Al-Imam Ibnu Rusyd, Ibnu Qudamah dan selainnya dari kalangan para ulama, yang mana mereka menyebutkan akan sunnahnya sholat tarawih, sunnahnya sholat tarawih, dan dia termasuk dari sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan pelaksanaannya. Nah, dan telah kita sebutkan pula bahwa orang yang menjalankannya secara berjamaah di masjid itu lebih utama dari mereka yang menjalankannya di rumah, baik secara sendirian ataukah secara berjamaah. Iya. Kecuali kalau tentu saja manakala ada udzur hujan atau selainnya, maka tentunya seorang kalau dia sholat di rumahnya dan sebelumnya dia biasa melaksanakannya di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghitung hal tersebut sebagai pahala yang sempurna baginya dalam ibadah tersebut. Karena orang yang terbiasa melakukan ibadah secara sempurna namun terhalang oleh sesuatu seperti halnya sakit atau penghalang-penghalang lain seperti hujan, maka akan dituliskan baginya pahala sempurna seperti tatkala dia melakukannya tatkala di masjid. Iya. Kemudian juga telah kita sebutkan tentang hukum sholat witir, karena di sana ada penekanan yang lebih terhadap sholat witir ini, di mana dalam hadis dikatakan al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Witir itu adalah suatu hak. Siapa yang tidak witir maka bukanlah dari kami. Atas dasar ini Imam Abu Hanifah mewajibkan sholat witir. Namun yang benar dari pendapat para ulama, dan itu dari pendapat jumhur mayoritas para ulama, bahwa sholat witir hanyalah sholat yang disunnahkan, dan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sebab tidak ada sholat yang diwajibkan bagi umat Islam melainkan sholat wajib, sholat fardu 5 waktu. Adapun selainnya maka dia teranggap sebagai sholat tatawwu atau sholat-sholat yang disunnahkan. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian permasalahan berikutnya yang kita akan sebutkan terkait dengan qiyam Ramadan, yaitu waktu pelaksanaan sholat lail atau sholat tarawih. Kapan waktunya? Para ulama menyebutkan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau bahwa sholat tarawih atau secara umum sholat lail itu dilaksanakan setelah sholat isya. Nah, dan itu telah dinukilkan kesepakatan oleh para ulama salaf dan para imam, ya, di mana mereka melakukan sholat tarawih itu setelah sholat isya. Nah, dan itu dilakukan baik di masa Nabi SAW maupun di masa para khulafa ar-rasyidin. Mereka melakukan sholat lail atau sholat tarawih setelah sholat isya. Dan yang dimaksud di sini, ya, sholat tarawih setelah sholat isya, baik sholat isyanya dilakukan di awal waktu ataukah sholat isyanya dilakukan di akhir waktu. Karena sholat isya itu para ulama sebutkan waktu yang paling utamanya adalah di akhirnya. Nah, dan itu berbeda dengan sholat-sholat yang lain yang secara umum dilakukan dan utamanya di awal waktu. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib dan isya, itu utamanya di awal waktu. Kecuali kalau sholat zuhur di waktu-waktu yang panas, para ulama mengatakan disunnahkan untuk diakhirkan sampai waktu agak sedikit mendung atau agak sedikit dingin, baru dilaksanakan sholat zuhur. Itu yang lebih utama manakala cuaca lagi panas. Nah, adapun sholat isya maka utamanya diakhirkan secara mutlak, dan itu disyaratkan manakala jamaah di masjid sepakat untuk melakukannya. Tapi kalau misalnya mereka berat untuk menjalankannya di akhir waktu, maka mereka menjalankan di awal waktu, itu yang lebih utama.
Iya, karena ini juga melihat kepada kemaslahatan kaum muslimin, mana yang lebih mudah bagi mereka. Sebab tentu dimaklumi bahwa kaum muslimin juga bekerja. Jangan sampai mereka ingin melaksanakannya di akhir waktu, namun dikarenakan mengejar hal tersebut akhirnya mereka pun tidak mendapatkannya. Maka pada dasarnya diringankan ya kaum muslimin dalam menjalankan ibadah salat. Dan hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak memberatkan umatku, niscaya salat Isya itu utamanya dilakukan di akhir waktu. Namun apabila itu memberatkan, maka dilakukan saja di awal waktu, maka itu sudah memenuhi ketentuan dan kewajiban dalam pelaksanaan salat ini. Iya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka salat tarawih dan salat lail secara umum, qiyamul lail, itu dilakukan setelah salat Isya. Bagaimana dengan orang yang menjamak salatnya dengan jamak takdim? Misalnya seorang musafir, dia menjalankan salat maghrib dan Isya secara jamak dan dilakukan di awal waktu, yaitu di waktu maghrib. Dia sholat maghrib dulu baru Isya. Di awal waktu, di waktu maghrib, yang disebut dengan jamak takdim, bukan jamak takhir. Kalau jamak takhir dilakukan di waktu Isya. Ini dilakukan di waktu maghrib. Apakah setelah dia jamak boleh dia menjalankan sholat tarawih setelah itu? Jawabnya boleh. Karena pada dirinya dia sudah menjalankan sholat Isya, walaupun pada hakikatnya sholat Isya belum masuk. Tapi pada hak atau pada diri orang musafir yang menjamak sholat itu boleh. Sama halnya orang yang misalnya sakit di rumah, ya, atau dia telah menjamak sholatnya karena hujan, dia boleh untuk langsung menjalankan sholat tarawih karena dia sudah menjalankan sholat Isya. Tapi bagi mereka yang belum menjalankan sholat Isya, maka tidak boleh untuk menjalankan sholat tarawih. Karena tarawih itu waktunya nanti setelah apa? Setelah sholat Isya. Ya, disebutkan dalam hadits Abu Basrah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha zadakum salatan wa hiyal witru." Sesungguhnya Allah menambah untuk kalian satu salat, yaitu salat witir. Fasalluha fima baina salatil isya ila salatil fajri. Maka lakukanlah salat witir antara salat isya sampai salat fajar. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya nanti setelah salat isya. Iya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama ada yang menyebutkan boleh menjalankan sholat witir sebelum sholat isya. Namun pendapat ini jelas adalah pendapat yang lemah, dibantah oleh para ulama, baik ulama yang terdahulu maupun ulama yang sekarang, yang menunjukkan bahwasanya sholat witir ya itu nanti dilakukan pada saat selesai dari menjalankan sholat isya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun para ulama ya menyebutkan bahwa salat witir manakala dijalankan di akhir waktu ya, khususnya di akhir malam, di sepertiga malam terakhir, salat tarawih ataukah salat lail, salat witir, itu utamanya dilakukan di akhir waktu. Ya, yaitu di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir. Ya bagaimana sepertiga malam terakhir? Ya, kalau kita sekarang pakai jam, ya tinggal dihitung saja jamnya. Malam itu dibagi 3. Kalau misalnya malam itu bermula dari pukul 6, karena malam itu ya bermula dari terbenamnya matahari. Itu awal malam. Taruhlah misalnya pukul 6 sore matahari sudah terbenam misalnya. Kemudian terbit fajar sampai jam 5. Jam 5 subuh terbit fajar. Nah, itulah waktu malam. Dari jam 6 sore sampai jam 5 subuh. Berarti waktunya berapa jam itu? Dari jam 6, jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 11 jam.
11 jam dibagi 3. Nah, maka sepertiga malam pertama itu mulai dari jam 6 sampai 3 jam lebih, ya kan? Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Jam 9 lebih itu sepertiga malam pertama. Sepertiga malam kedua dari sekitar jam 10 kurang lebih sampai jam 11, 12, 1 jam 1 lebih. Ya, sekitar jam 2. Nah, itu sepertiga malam kedua. Berarti sepertiga malam ketiga bermula dari sekitar jam 2 atau jam setengah 3 sampai waktu fajar. Itulah sepertiga malam terakhir. Dan itulah waktu yang paling utama untuk menjalankan sholat lail atau sholat tarawih. Jelas ini? Nah, kenapa itu yang paling utama? Karena disebutkan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dan itu ada dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Allah turun di sepertiga malam terakhir, turun ke langit dunia. Bukan turun ke bumi, tapi turun ke langit dunia. Karena langit itu kan ada 7 lapis. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Nah, Allah turun ke langit dunia, yakni dunia langit yang kita lihat sekarang ini. Iya. Kemudian Allah berfirman, siapa yang minta aku akan beri, siapa yang mohon ampun aku akan ampuni. Nah, siapa yang meminta sesuatu, aku akan penuhi apa yang dia minta. Iya. Itu hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Sebagian orang yang menyimpang pada hari ini mengingkari hadis ini. Katanya apa? Mana mungkin Allah turun ke langit dunia? Iya. Kalau Allah turun ke langit dunia berarti Allah bertempat dong, katanya. Subhanallah. Nah, ini karena dia menghayalkan Allah itu seperti makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluk. Nah, terus katanya kalau Allah turun di sepertiga malam terakhir, bagaimana di belahan bumi yang lain? Nah, ini dia gambarkan Allah itu kayak model pesawat. Kalau turun di tempat ini, beda lagi di tempat yang lain. Subhanallah. Nah, ini mereka langsung tergambar tasbih kepada Allah. Nah, inilah golongan al-musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi anehnya mereka justru menuduh ahlu sunnah mengatakan apa? Mereka ini musyabbihah, mujassimah katanya. Justru mereka yang mujassimah dan musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, kita mengatakan, ahlu sunnah mengatakan Allah turun ke langit dunia sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak serupa dengan makhluk. Jangan anda hayalkan dengan akal fikiran, jangan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa digambarkan dengan akal fikiran. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika Rasulullah mengatakan demikian, kita tetapkan. Dan jangan ditakwil-takwil lagi. Karena takwil ini akar penyimpangan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi sekali lagi, akhir waktu ya, yaitu di sepertiga malam terakhir, ini adalah waktu yang paling utama untuk menjalankan apa? Untuk menjalankan sholat lail, termasuk di dalamnya sholat tarawih. Nah, ya namun ya pada hari ini, tentunya kaum muslimin melihat kondisi dan keadaan mereka, ada yang tidak kuat, ada yang tidak mampu, maka menjalankannya di awal waktu, maka itu dari perkara yang tidak mengapa. Ya, tapi kalau kita menginginkan untuk mendapatkan keutamaan, kalau kita misalnya sudah sholat tarawih di awal malam, kita pengen bangun lagi ya di sepertiga malam terakhir, maka itu adalah perkara yang utama. Kita bangun di sepertiga malam terakhir, kemudian kita menjalankan sholat tarawih atau qiyamul lail lagi. Ya, maka itu dari perkara yang tidak masalah. Makanya disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, masna fa idza khashita as-subha fasalli rak'atan waj'al akhir salatika witran. Salat malam itu dua-dua kata Nabi. Apabila engkau khawatir masuk waktu subuh, maka solatlah 1 rakaat dan jadikan akhir solatmu yaitu solat witir. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi menjalankannya sampai hampir mendekati waktu subuh. Dan itu bermula dari sepertiga malam terakhir.
Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak kalau misalnya kita kerjakan dari semenjak sholat Isya di awal malam sampai akhir malam? Boleh enggak? Ya boleh saja, siapa yang kuat. Ya kan? Kalau kuat menjalankannya, ya silahkan. Nah, ya tapi manakala dia menjalankannya di awal malam, kemudian dia bangun lagi di akhir malam, itu sudah mencukupi insyaallah taala. Ya. Kemudian terkait dengan sholat witir ini, para ulama menyebutkan kalau misalnya seorang misalnya luput menjalankan sholat witir ketiduran, ya, maka boleh bagi dia untuk mengkodoknya. Boleh bagi dia untuk mengkodoknya. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kata Rasulullah, man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idza dzakarah. Barang siapa yang tidur dari witirnya atau lupa, maka hendaknya dia sholat qada witirnya apabila dia mengingatnya. Apabila dia mengingatnya. Dan kalau misalnya dia baru ingat, ya, pada saat terbit fajar, maka utamanya dilakukan nanti setelah terbit matahari. Nanti setelah terbit matahari. Dan dia lakukan dalam jumlah yang genap. Tergantung berapa jumlah witir yang biasa dia lakukan. Kalau dia biasa witir 3 rakaat, maka dia qada dengan 4 rakaat nanti setelah matahari terbit. Waktunya nanti ketika apa? Menjelang waktu duha. Ya, pada waktu duha itulah waktu yang utama mengqada salat witir. Dia mau salat duha dulu baru qada witir boleh. Atau dia mau qada witir dulu baru salat duha boleh. Nah, itu waktunya. Ya, ini berdasarkan hadis ya. Kana idza ghalabahu naum aw waja'un an qiyamihil lail shalla minan nahari sintai asyara rakaah. Nabi apabila ya dikuasai oleh tidurnya, artinya beliau tidak terbangun di malam hari, atau karena sakit yang beliau derita, maka beliau melakukan qada ya terhadap qiyamul lailnya, termasuk witirnya. Kalau beliau biasa menjalankannya 11 rakaat, beliau jalankan 12 rakaat. Beliau jalankan 12 rakaat. Sama, kalau misalnya kita tertidur dari menjalankan sholat tarawih plus witirnya. Kalau biasa kita mengerjakan 11 rakaat, boleh diqada pada saat matahari terbit nanti, dengan mengerjakannya 12 rakaat. Kalau kita biasa mengerjakannya 11 rakaat. Kalau kita biasa mengerjakannya 21 rakaat, ya, maka nanti diqada sebanyak 22 rakaat. Jelas ini? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, jadi telah kita sebutkan tadi bahwa menjalankan salat tarawih atau qiyamul lail di akhir waktu itu jauh lebih utama dari sisi keutamaannya. Nah, dari sisi waktu yang paling utama. Dan itu disebutkan ya di sejumlah hadis terkait dengan hal tersebut. Di mana Nabi SAW bersabda, man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalah. Siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam, maka silahkan witir di awal malam saja. Ya, khususnya bagi orang yang sering ketiduran, sering terlelap, susah bangun malam, susah bangun sepertiga malam, maka sudah apa yang dia mampu dia lakukan, yaitu sholat witir di awal malam. Nah, dan ini ingat ya, bukan hanya berlaku di bulan Ramadan saja. Nanti kita di luar Ramadan kita juga disyariatkan menjalankan qiyamul lail, ya kan? Terutama sholat witir. Siapa yang berat bangun malam hari, maka kata Nabi, falyutir awwalah. Hendaknya dia witir di waktu malam, di awal malam. Boleh nanti setelah sholat Isya langsung, boleh juga sebelum tidur. Sebelum tidur. Dan itu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Wa an utira qabla an anam. Kata Abu Hurairah, Rasulullah berwasiat kepadaku supaya aku witir sebelum aku tidur. Bagi yang berat bangun di akhir malam. Wa man tama'a ayyakuma akhirah. Siapa yang berkeinginan melakukan di akhir malam, falyutir akhiral lail. Maka hendaknya dia lakukan witir di akhir malam, fa inna salata akhiril lail masyhudah. Nah, ini kata Nabi, karena salat di akhir malam itu adalah salat yang dipersaksikan. Maksudnya dia lebih utama. Dia lebih utama. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terkait dengan jumlah rakaat salat tarawih.
Termasuk di dalamnya salat qiyamul lail dan salat tahajud. Berapa jumlah? Naam, salat witir, salat tarawih, ya. Demikian pula salat qiyamul lail. Naam, para ulama, ya, di dalam perkara ini ada perselisihan. Sebagian ulama berpendapat bahkan mewajibkan salat tarawih plus witir itu 11 rakaat. Dan itu pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah. Bahkan beliau dalam kitabnya salat tarawih, ya, beliau sedikit keras di situ. Beliau mengatakan wajibnya salat qiyamul lail atau salat tarawih itu 8 rakaat dengan witir 3 rakaat. Beliau katakan itu wajib, dan beliau melemahkan pendapat yang menyebutkan salat tarawih lebih dari 11 rakaat. Salat tarawih lebih dari 11 rakaat. Nah, tetapi dinukil dari banyak para ulama, ya, seperti Imam Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan lain-lainnya, mereka menegaskan bahwa salat tarawih itu 20 rakaat. Bahkan Qadhi Iyad menyebutkan bahwa ini pendapat mayoritas para ulama. Kata Imam Al-Qadhi Iyad. Kalau Imam Malik justru lebih lagi. Kalau Imam Malik berpendapat salat tarawih 36 rakaat. Itu pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, dan Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, beliau pertengahan dalam hal ini. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa salat tarawih baik dengan 20 rakaat ataukah 36 rakaat ataukah dengan 11 rakaat ataukah dengan 13 rakaat, semuanya adalah bagus, kata beliau. Yang tidak bagus itu ya yang tidak salat tarawih. Nah, mau dia jalankan 20, 36, 11, 13 silahkan. Ya. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, dan kita lebih condong kepada pendapat ini. Dan ini pendapat pertengahan. Nah, ya, walaupun memang yang ternukil dari Nabi SAW itu 11 rakaat. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha. Dengarkan kata Aisyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Nabi SAW itu tidak pernah menambah di bulan Ramadan ataukah di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ini nas tegas dari Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ada riwayat menyebutkan juga 13 rakaat. Ada riwayat yang menyebutkan 13 rakaat. 13 rakaat ini yakni didahului dengan 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan, kemudian 8 rakaat panjang-panjang. Berarti 10, kemudian 3 witir. Jadi semuanya 13 rakaat. Itu juga sahih dari Nabi SAW. Nah, maka dalam perkara ini wallahu alam, kalau kita menjalankan sholat tarawih dengan 11 rakaat dan kita memperbanyak di situ, itu yang lebih utama. Tapi tidak disalahkan juga bagi yang menjalankan sholat tarawih lebih dari 11 rakaat, misalnya 20 rakaat, ya, seperti yang banyak juga diamalkan oleh kaum muslimin, maka itu tidak diingkari. Dan kalau misalnya kita sholat tarawih kebetulan di masjid yang mereka sholatnya 20 rakaat, maka ikut 20 rakaat sampai selesai, itu yang lebih utama. Nah, jadi tidak mengambil hanya 8 rakaat baru selesai, enggak. Tapi lebih utamanya sampai selesai, dalam rangka mendapatkan keutamaan hadis man shallama al-imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dituliskan baginya sholat semalam suntuk. Sholat semalam suntuk. Jelas ini? Maka silahkan, ya, kalau misalnya dia kebetulan sholat tarawih di masjid yang 20 rakaat sampai selesai, nah itu yang lebih utama. Walaupun ya tidak masalah kalau dia mau mengambil 8 rakaat juga, karena kan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu jangankan mau dia ambil 8 rakaat, dia tidak sholat sunnah sama sekali juga tidak masalah, ya kan? Tapi kalau dia mau utama, dia sholat sampai selesai. Jelas ini? Nah, kalau kita lihat di di Saudi Arabia, Makkah dan di Madinah, itu mereka sholat tarawihnya 2. Mereka sholat tarawih dengan 11 rakaat, kemudian nanti beberapa lama mereka sholat tarawih lagi dengan 21 rakaat, ya, dengan imam yang berbeda. Itu baik di Masjidil Haram maupun di Masjidun Nabawi. Mereka juga mengamalkan yang demikian. Ada yang 11 rakaat,
ada yang 21 rakaat dengan imam yang berbeda. Maka kaum muslimin yang menginginkan sholat 11 rakaat, dia sholat 11 rakaat di awal waktu. Yang menginginkan 21 rakaat, nanti dia berangkat sholat 21 rakaat. Itu berlaku di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi. Nah, ini menunjukkan mereka juga memperhitungkan pendapat yang menyebutkan boleh lebih dari 11 rakaat. Nah, ini wallahu taala alam bissawab. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan dalil yang membolehkan lebih dari 11 rakaat itu pengumuman hadis. Memang riwayat-riwayat yang menyebutkan dari Nabi langsung 20 rakaat itu hadisnya lemah, sebagaimana dilemahkan oleh Syekh Al-Albani. Tapi kita punya dalil umum. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Sholatul laili masna masna." Salat lail itu 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, ini Nabi tidak memberikan batasan. Silahkan 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Kemudian kata Nabi, fa idza khasya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Namun barang siapa yang khawatir mendapati waktu subuh, maka silahkan dia tutup dengan sholat witir 1 rakaat, ya, yang dia mengerjakannya secara ganjil, ya, sholat witir yang dia lakukan. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, adapun ya salat witir secara khusus, kalau tadi gabungan ya, salat tarawih plus salat witir. Walaupun semuanya ya sama aja, salat tarawih juga semuanya. Tapi kan karena salat witir ini jumlahnya ganjil, memang diberikan nama tersendiri, salat witir namanya. Nah, salat witir ini kalau orang ingin melakukan salat witir secara tersendiri, salat witir itu boleh dilakukan sebanyak 1 rakaat, ya, boleh dilakukan 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, dan boleh 11 rakaat. Itu yang ternukil dari Nabi SAW. Paling banyaknya berapa? 11 rakaat. Nah, kalau dia melakukan 1 rakaat, ya 1 rakaat selesai. Ya. Kalau dia ingin lakukan 3 rakaat, ada 2 kaifiatnya. Boleh 3 rakaat sekaligus langsung dengan 1 kali salam. Boleh juga dia lakukan 2 rakaat salam baru 1 rakaat salam. Itu juga boleh. Nah, adapun bacaannya ya dalam sholat witir, maka di rakaat pertama dia membaca sabbihisma rabbikal a'la, di rakaat kedua dia membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat ketiga membaca qul huwallahu ahad. Dan boleh terkadang di rakaat yang ketiga dia membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Boleh. Terkadang dia membaca 3 qul sekaligus. Nah, ini kedua-duanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dia ingin membaca surat yang lain, maka tidak masalah. Dia salat witir misalnya dengan surat yang lain, bukan dengan sabbihisma rabbikal a'la, bukan dengan al-kafirun, bukan dengan al-ikhlas. Dia ingin baca surat lain, silahkan, tidak masalah. Pada dasarnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya. Ini terkait dengan jumlah sholat witir. Dan ada beberapa catatan yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan pelaksanaan sholat witir itu sendiri, ya. Baik yang memilihnya dengan 11 rakaat, ya, atau 9 rakaat, 7 rakaat. Nah, ada kaifiat atau beberapa penukilan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pelaksanaannya. Namun umumnya seperti yang tadi kita sebut, ya, dia menjalankan witir imma 1 rakaat atau 3 rakaat, dan 3 rakaat boleh dengan sekaligus dengan 1 kali salam, atau dengan 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam, dan itu sudah syah bagi dirinya. Nah, kalau dia menjalankan misalnya 5 rakaat, ya, maka dia nanti tasyahud, ya, tidak dia tasyahud kecuali nanti di akhirnya, kemudian salam. Dia sholat witir misalnya 5 rakaat, maka tasyahudnya nanti kapan?
Tasyahudnya nanti di akhir, di rakaat yang kelima. Kemudian setelahnya dia salam. Artinya dia jalankan sekaligus 5 rakaat. Itu boleh. Dan kalau witirnya 7 rakaat, maka boleh dia tidak tasyahud kecuali di akhir kemudian salam. Dan juga boleh tasyahudnya pada rakaat ke-6. Tapi tidak salam. Tidak salam, dia naik. Anggap itu tasyahud awalnya. Lalu dia lanjutkan rakaat ke-7, kemudian tasyahud, ya, lalu salam. Itu tasyahud yang kedua. Itu kalau dia lakukan 7 rakaat. Ini kaifiat juga sahih dari Nabi SAW. Jadi kalau dia 7 rakaat, langsung 7 rakaat. Rakaat ke-6 dia tasyahud awal, kemudian naik tidak salam. Rakaat ke-7 dia tasyahud akhir, baru dia salam. Itu juga kaifiat salat witir yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau 9 rakaat, maka boleh dengan ya cara 2 kali tasyahud yang tadi kita sebutkan, ya, yaitu tasyahud pertama di rakaat ke-8 tanpa salam, kemudian dia berdiri lagi rakaat ke-9, kemudian tasyahud akhir lalu salam. Persis seperti salat witir di 7 rakaat. Jelas? Dan kalau witirnya 11 rakaat, maka dengan cara salam untuk setiap 2 rakaat dan ditambah 1 rakaat. Sama seperti pelaksanaan sholat tarawih. Jelas ya? Nah, jadi kaifiat yang tadi 2 kali tasyahud itu di witir yang 7 rakaat dan witir yang 9 rakaat. Boleh dengan 2 kali tasyahud. Tasyahud awal tanpa salam, tasyahud akhir. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan permasalahan-permasalahan penting seputar qiyam Ramadan, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.